partai peserta pemilu yang memenuhi, kemudian pemilu dilaksanakan dengan baik, tidak lagi ada anak haram yang dikeluarkan oleh KPK, ya, PKU ya. Jadi ada anak haram. Ada, itu anak haram konstitusi. Wah, katanya banyak yang Pupu bilang Papa. itu Gibran Rakabumi Raka, Pupu Papa. wapres kita, Waduh. yang sekarang dipertanyakan oleh sekelompok orang juga masalah ijazah. Ijazahnya. Nah, jadi untuk itu mungkinkah? Insya Allah, saya katakan mungkin, karena kita memiliki bonus demografi yang 62%. Betul dunia pendidikan masih, tapi kalau undang-undang mengenai masalah pendidikan tahun 2014 itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah, dan dengan APBN pendidikan sekitar 30 dan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Uliwot. Pemirsa yang terhormat, dari Sabang sampai Merauke kami kedatangan tamu Bung Abbas Taha, aktivis pendidikan, Pak. 45 tahun mengajar di Republik ini. Katanya kita mau menuju Indonesia Mas. Betul. Tapi emasnya cuma ada di Monas loh. Itu Markam itu. Makamnya. Oke. Tengku Markam. Masalah pendidikan, beliau ini merasa terpanggil begitu. Di mana untuk mencari pekerjaan lah, katakan. Hapus ada KTP, ada kelakuan baik, yang penting punya ijazah. Tapi ini tidak punya ijazah bisa jadi presiden. Bagaimana menurut pendidikan nih? Iya, iya. Ada anu nggak? Terpanggil nggak di hati kita? Ya, betul. Nah, silakan Bung Abbas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa di diaspora Indonesia maupun di mancanegara. Saya Abbas Taha. Betul, saya sudah berkecimpung selama 45 tahun dalam dunia pendidikan. Apakah itu di BUMN maupun di perguruan tinggi maupun background pendidikan saya pertama Fakultas Hukum tahun 64. Waduh. Di Inovasi. Saya belum kuliah. Ya, itu cuma 5 semester. Kemudian dapat beasiswa pemerintah Ya. di Akademi Teknik Pekerjaan Tenaga Listrik. Yang Jauh dulu itu ya? jauh di Bandung. Di Bandung itu sekolah yang diadakan Belanda, yaitu ITB dan untuk sarjana medianya. 3 tahun saya di sana. Ya, selesai tahun 79 langsung ditempatkan di PLN. Wah. Nah, jadi di PLN pun saya sudah berkecimpung 34 tahun. Oke. Di dunia pendidikan, di Personalia, pernah menjadi kepala humas dan terakhir sebagai direktur muda pengembangan manajemen. Nah, sedangkan dalam dunia pendidikan, melalui izin dan izin direksi, saya minta izin untuk menjadi dosen. Oke. Diizinkan dengan mengatur jamnya. Nah, ini secara genetika karena ayah ibu saya guru. Ayah saya itu alumni Jadi terpanggil lah ya. Nah, jadi secara genetika, pendidikan dan lingkungan ada talenta pendidikan katanya. Nah, dalam dunia pendidikan ini saya pernah menjadi KBAK, Biro Akademik. Nah, ini kunci ini. NIM-nya, mahasiswanya, kurikulum seladinya, kemudian rekam jejak mahasiswa. Cuma mulai daripada manual, sekarang sudah digital. Rekam jejak digital tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau sekarang yang hilang tuh rekam jejaknya Jokowi sama Gibran ya. Nah, kemudian salah satu lagi yang hebatnya, Bahlil pun juga Anda disertasinya dianulir itu oleh Dewan Guru Besar UI. Sudah dianulir. Oke, nah kita balik lagi dunia pendidikan. Jadi era pendidikan sebelum penjajahan itu sedemikian rupa, melahirkan mereka itu pejuang pergerakan, melahirkan nasionalisme, melahirkan jiwa bela negara.
apakah itu dari sekolah agama maupun tidak. Nah, kita mengenal Milo, mengenal PH Delft Bandung, mengenal pertanian Bogor, melalui UGM yang dibangun oleh salah satu presiden RI tapi yang tidak disebut, yaitu siapa coba? Ingat? Orang Padang. Orang Padang ya, Sumatera Barat ya. Ya, dia presiden itu, cuma nggak disebut itu. Ya, kenapa ya? Yang dia kan nggak tahu lah, tapi itu perlu diperjuangkan. Ya. Jadi dia presiden RI waktu RIS. Ya. Saya sebagai orang Minang terpanggil tuh. Ya, itu saya Mersa akan memperjuangkan lah, entah gimana caranya. Nah, pendidikan ini paling tidak ada 5 variabel, Pak. Ya, Yung. Pertama, ada tujuannya, ada mahasiswanya, ada infrastrukturnya, ada kurikulum silabinya, kemudian ada. Nah, dewasa ini infrastruktur kita banyak yang masih lemah, terutama untuk SLTA kembali. Kalau perguruan tinggi banyak, swasta pun kuat, terutama Muhammadiyah. Ya. Nah, kemudian guru sekarang pemerintah tidak kuat mengangkat, sehingga ada guru honorer. Nah, berkembang sekarang guru honorer mau di stop. What's going on, kata orang Jerman. Tapi saya baca kemarin mau ditetapkan sebagai pegawai tetap. Nah, ini viralnya masih subject to discuss. Oke. Nah, jadi variabel ini tadi, ini kurikulum silabi udah dirusak lama ini. Diintervensi melalui negara-negara sekuler liberal Amerika, diintervensi dari dunia timur China, kemudian prasa sejarah, prasa agama diminimumkan, sehingga lahirlah outcome-nya itu nanti anak didik yang IQ-nya rendah. Sekarang saja katanya kita hanya sedikit di atas gorila. Nah, bagaimana kita ingin menjadi Indonesia emas pada 100 tahun kemerdekaan? Tapi lebih baiklah kita punya cita-cita Indonesia emas daripada walaupun kondisinya kayak begini gitu. Ini kan bisa dibenahi. Ya, nah untuk itu vision kita adalah Indonesia menang. Kalau Abdullah Yamanuha menulis buku Indonesia Berkah 100 tahun. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang, jadi Indonesia emas itu 100 tahun ya? 100 tahun. Kita akan tinggal berapa lagi nih? Kan 2045 nih. Ya. Jadi masih ada setelah kita nanti pemilu 2029, 2030, 2035, 2040, 2045. Berarti ada 15 tahun lagi paling tidak kita bisa membenahi. That's mean kalau 2029 berjalan, ditetapkannya partai peserta pemilu yang memenuhi, kemudian pemilu dilaksanakan dengan baik, tidak lagi ada anak haram yang dikeluarkan oleh KPK, ya, PKU ya. Jadi ada anak haram? Ada, itu anak haram konstitusi. Wah, katanya banyak yang bilang itu Gibran Rakabuming Raka, wapres kita. Waduh. Yang sekarang dipertanyakan oleh sekelompok orang juga masalah ijazahnya. Nah, jadi untuk itu mungkinkah Insya Allah, saya katakan mungkin, karena kita memiliki bonus demografi yang 62%. Betul dunia pendidikan masih, tapi kalau undang-undang mengenai masalah pendidikan tahun 2015 itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah, dan dengan APBN pendidikan sekitar 30 dan digunakan sepenuhnya untuk itu, maka ini akan bisa dilakukan. Ya. Nah, jadi anggaran jangan diganggu, program diperbaiki, tenaga pendidik diperkuat, manajemen dibenahi. Karena apa? Tempo dulu pun sekolah-sekolah non pemerintah melahirkan pejuang-pejuang seperti Islamic College, ya, sekolah-sekolah dari Gontor, dari Tebu Ireng, Training College Sumatera, Islamic College Ins Kayu Tanam, ya, melahirkan pendidikan baik di Sumatera Utara. Juga ada Al-Ittihadiyah, gitu. Jadi Bang Arwah, saya mau tanya nih, ini kan kondisinya yang penduduk Indonesia itu 270. Kalau kita bicara pendidikan, bagaimana caranya supaya kita berkualitas, walaupun IQ-nya
masih di atas gorila sedikit. Mungkin nggak itu terjadi? Ya, saya katakan mungkin sekali. Pertama apa? Variabel tadi insya Allah tenaga pendidikan akan ada. Ya. Yang akan dididik ada. Kurikulum silabinya diperbaiki. Infrastruktur kita kembangkan. Pendanaan dari mana? Nah. Sekarang kebocoran kita itu, ya enggak, ratusan triliun dari batu bara, dari timah, dari emas, dari sawit, dari nikel, ditotali minimum 500 triliun itu dapat. Taruh sebagian dipakai MBG karena ini program dari Prabowo. Oke, why not? Tapi MBG-nya harus diperbaiki secara benar seperti yang dilakukan di Tiongkok, seperti yang dilakukan di Eropa. Itu cita-citanya Prabowo. Cita-cita, tapi dari realisasinya harus dengan anggaran yang disiapkan. Ambil itu daripada koruptor-koruptor itu dikumpul, insya Allah ini akan bisa kita lakukan. Tetapi yang pokok sekarang adalah benahi konstitusi kita harus dilaksanakan, law enforcement dijalankan, kemudian hukum ditegakkan. Karena apa? Pranata hukum kan ada legislator, ada obligatornya. Nah ini semua rusak kabeh ini. Ya. Nah, jadi ini dibenahi ini membutuhkan waktu. Dibenahi ini perlu ketika. Nah Pak Prabowo ini sulit. Di inner circle-nya itu 65% masih berbau Jokowi ini, yang merusak peradaban bangsa ini. Bukan berbau, malahan itu orang Jokowi. Orang Jokowi. Nggak bau lagi, udah memang orang Jokowi itu. Oh gitu. Oh. Ya, ya. Jadi orang gitu. Dia mau bergerak juga susah. Susah. Ini yang saya teman-teman lah kalau kita bicara, Prabowo harus berani, suka nggak suka, ya dia harus berani mengambil sikap. Dia mau bela rakyat, apa mau bela orangnya Prabowo? Oke. Jadi kalau menurut saya dia harus bela dirinya. Oh, Karena apa? Nah. Karena kakeknya, ayahnya mempunyai legacy yang luar biasa di Indonesia. Saya baru saja April yang lalu itu mampir di makam pahlawan yang namanya Sumitro, ya. Nah, pamannya Subianto itu yang gugur bersama Daan Mogot. Dulu dia sekolah kedokteran, pindah ke sekolah tinggi Islam milik Masyumi di Menteng. Kemudian dia menjadi pejuang termuda waktu Sumpah Pemuda. Nah, legasi keluarganya harus dia jaga dong. Masa dia akan rusak? Enggak lah. Dan saya yakin itu. Itu hope kita pada Prabowo. Jadi dia harus berani bersih. Nah itu yang kita harapkan. Nah, ya seperti hope-nya juga dari Amin Rais yang kemarin itu mengeluarkan statement ya. Nah, hope rakyat, hope masyarakat, kalangan menengah yang sudah terjepit, konglomerat yang makin gila, pengkhianat makin merajalela, bersih-bersih harus dilakukan. Oke, ada ini tentang bersih-bersih. Ini kan ada komitmen daripada para mantan tentara. Mantan prajurit, purnawirawan jenderal dan TNI Polri, betul. Itu kan diragukan, katanya ini politisasi. Mereka karena ada 8 poin yang padahal kan mereka berjuang selama ini, mereka waktu masih aktif juga nggak ada dihukum, nggak ada bertentangan dengan perjuangan, malah membela negara ya. Tapi ada yang meragukan, oh ini politisasi ini, itu gimana menurut Anda? Ya menurut saya enggak. Sebetulnya juga Jenderal Tiasno itu sebelumnya ada statement daripada prajurit purnawirawan ini, yang leadnya ada almarhum Letjen Soeharto, Sunarko Kopassus, dengan munculnya juga Jenderal Fakhrul Razi di situ ya. Ini maaf saya sebut namanya, nggak apa-apa, karena yang sebaya saya itu Letjen Soeharto, yang lain lebih muda. Ini adik-adik kelas semua. Enggak lebih muda, tapi mereka itu adalah pejabat publik TNI Polri yang baik, termasuk Ugro Seno ya. Nah jadi saya harapkan apa yang disampaikan di Jogja oleh Pak Tiasno CS, apa yang disampaikan oleh Purnawirawan ini, apa yang disampaikan Din Samsudin dengan civil society-nya yang banyak, yaitu Hafid Abbas, sosiolog Muslim Umar, kemudian yang termuda ini adalah pakar dari Minang, itu pakar tenaga negara ya. I'm sorry ya. Nah ini yang mau didengar lah. Nah lingkungan ini nanti kalian yang paling berat ini. Terjadi pergolakan besar, ada pemerintahan Prabowo bersih-bersih. Kalian nanti kalau dalam Islam itu neraka itu bertingkat-tingkat. Kalian ini akan berada di bawah. Ya karena
hidup ini tidak lama di muka bumi. Betul, Mahathir sudah 102 masih jalan tanpa bertongkat. Amin Rais 82-83 sekarang. Sekarang ya. Saya pun sekarang 3 bulan lagi 82, sama dengan komandannya UI Watch Taufik Bahaudin, Sri Bintang Pamungkas. Ya. Nah, jadi marilah kita anak bangsa ini menuju Indonesia Emas, menghilangkan hambatan-hambatan, memaintain apa yang baik, digerakkan cepat sehingga bonus demografi itu positif, Indonesia Emas bisa kita capai. Oke. Terus ini apa yang Jadi closing statementnya, closing statement. ya, dalam setiap diri kita tumbuhkan rasa diri berjuang untuk NKRI ini, karena NKRI lahir 17 Agustus 1945, kemudian NKRI dengan mosi integralnya Muhammad Natsir tahun 1950, proklamasi lagi, kemudian sekarang ini ada reformasi yang tergadai, kemudian kita bangkit, Indonesia Watch mengingatkan seluruh intelektual dan masyarakat, mari berjuang, tegakkan NKRI untuk menuju Indonesia Emas yang berkah. Nah, begitu. Oke, demikian tadi menuju Indonesia Emas. Semoga apa yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia ini tercapai. Betul. Ya. Pendidikan Dilaksanakan harus dengan diperhatikan. baik. Kalau bisa semua gratis dari tingkat TK Ya. sampai mahasiswa. Dan itu dimungkinkan. Nah, kita kan pernah kuliah dulu. Nah, Ya. pada saat zaman kita kuliah, banyak sekali beasiswa. Termasuk saya merasakan sendiri, tanpa beasiswa, saya bukan siapa-siapa. Walaupun sekarang juga sudah pensiun, bukan siapa-siapa. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi perbincangan saya, Buyung Ishak bersama Bung Abbas Taha, seorang pengamat pendidikan, bukan hanya pengamat tapi pelaku. Pelaku. Terima kasih Bang Abbas. Ya, jadi saya juga punya pesantren, Ya. punya madrasah. Oke. Nanti Dan kita akan saya- menuju ke sana, ya. Ya, mari. Terima kasih, Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih. Di sini biasanya begini nih. Satu, Oh, ya. kejujuran, kebenaran, dan keadilan.